Halo Balakala, jaga budaya. Jumpa lagi dengan aku Ganesh Sandra di Kitab Kala. Apa dari kamu ada yang suka nonton atau baca komik One Piece? Lalu apa tahu ada karakter seorang arkeolog cewek bernama Nico Robin? Kalau iya, pembahasan kita kali ini nggak akan jauh-jauh dari apa yang terjadi dengan Nico Robin dan Pulau Ohara. Di komik diceritakan Nico Robin adalah salah satu kru di bajak laut topi jerami. Nah, selain sebagai arkeolog karena bisa membaca huruf poneglyph, Nico Robin ternyata memiliki kisah masa lalu yang suram. Bahkan sejak anak-anak dia sudah diburu oleh pemerintah dan kepalanya punya harga yang fantastis. Sebelum lanjut tentang Nico Robin, aku akan menceritakan sebuah cerita sejarah yang benar-benar terjadi di Nusantara. Tepatnya di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada masa kolonial Belanda dan Inggris di Indonesia. Di sana ada sebuah kerajaan kuno yang memiliki perpustakaan dan koleksi naskah-naskah kuno sejak zaman sebelumnya, seperti Majapahit, Singosari, bahkan mungkin awal masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, suatu hari perpustakaan beserta istana kerajaan akan diserang dan dibakar oleh pasukan sekutu Belanda di Inggris. Jelas, naskah-naskah tadi akan beresiko ikut terbakar dan lenyap, beserta karya sastra kuno di dalamnya. Namun ada seorang peneliti Belanda yang berhasil menyelamatkan naskah-naskah itu sebelum dilakukan penyerangan. Kalian tahu salah satu naskah yang selamat? Yakni Negara Kertagama atau Kitab Negara Kertagama. Sebuah tulisan panjang tentang kerajaan Majapahit dari sisi mulai dari kondisi kerajaan, tokoh-tokoh, sampai nama candi kunonya. Nah, buat yang nonton One Piece pasti sepertinya nggak asing sama cerita tadi. Mirip nasib cerita Pulau Ohara, tempat tinggal Nico Robin waktu kecil kan. Jadi yang belum ngikutin One Piece, Pulau Ohara di dunia One Piece adalah pulau yang istimewa. Karena di pulau ini berisi banyak sekali ilmuwan dan karya-karya ilmiah berupa buku. Termasuk berisi tentang sejarah sebenarnya dunia One Piece di masa lalu yang ingin dihapus sejarahnya oleh pemerintah. Nah, karena pemerintah dunia One Piece itu ingin menghilangkan sejarah masa lalunya, mereka mendatangi Pulau Ohara dengan tujuan menghancurkan perpustakaan dan membinasakan para ilmuwan, dan juga menghapus Pulau Ohara. Nah, di tengah kepanikan itu banyak ilmuwan yang mengorbankan diri untuk membuang buku-buku pengetahuan ke dalam sebuah danau dengan harapan seseorang akan menemukannya di masa depan. Nah, benar saja, nantinya buku-buku ini akan ditemukan oleh seorang jenius bernama Joseph Vegapunk. Dia menjadi tokoh kunci pengungkapan rahasia masa lalu di dunia One Piece kepada masyarakat dunia. Lalu siapa Nico Robin? Nah, Nico Robin ini adalah salah satu masyarakat di Ohara yang juga mempelajari ilmu sejarah dan ilmu membaca huruf kuno bernama poneglyph. Saat kejadian penghancuran Pulau Ohara, Nico Robin diselamatkan dan dipaksa kabur dari Pulau Ohara, meski semua masyarakatnya habis di tangan pemerintah. Hampir sama kan nasibnya dengan Kitab Negara Kertagama dan naskah-naskah kuno di perpustakaan kerajaan Lombok tadi. Gimana? Butuh detail cerita tentang apa itu Negara Kertagama dan apa isinya? Yuk kita bahas hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Kakawin Negara Kertagama yang juga dikenal dengan nama Kakawin Desa Warnana merupakan salah satu karya sastra Jawa kuno yang paling termasyhur. Ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Kakawin ini tidak hanya menggambarkan kejayaan kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, tetapi juga menjadi sumber penting dalam memahami sejarah dan kebudayaan Nusantara. Karya monumental ini sempat hilang dari peredaran selama berabad-abad, sebelum akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1894
oleh C.L.A. Brandes, seorang ilmuwan Belanda yang mengiringi ekspedisi Kenil atau pasukan sekutu pada zaman kolonial di Lombok. Dalam ekspedisi tersebut, Brandes berhasil menyelamatkan sejumlah besar naskah kuno dari perpustakaan Raja Lombok di Cakranagara. Sayangnya istana sang raja kemudian dibakar oleh Kenil. Berkat usaha Brandes, Kakawin Negara Kertagama selamat dan menjadi salah satu warisan sastra yang masih dapat kita pelajari hingga saat ini. Kakawin Negara Kertagama terdiri dari 98 pupuh atau bagian yang ditulis dalam bentuk syair Jawa kuno. Pembagian pupuh ini mencerminkan struktur yang sangat rapi dan sistematis. Secara garis besar, isi kakawin ini dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yakni pertama terdiri dari pupuh 1 sampai pupuh 49. Bagian ini mencakup deskripsi tentang raja, keluarganya, wilayah Majapahit, perjalanan kerajaan, serta silsilah Raja Majapahit. Pupuh 1 sampai 7 menguraikan kehidupan Prabu Hayam Wuruk dan keluarganya. Pupuh 8 sampai 16 menggambarkan kota dan wilayah-wilayah kekuasaan Majapahit. Pupuh 17 sampai 39 merupakan catatan perjalanan Hayam Wuruk ke Lumajang. Pupuh 40 sampai 49 mengisahkan silsilah raja dimulai dari kerajaan Singasari hingga masa pemerintahan Hayam Wuruk di Majapahit. Bagian kedua dimulai dari pupuh 50 sampai pupuh 98. Bagian ini lebih bersifat religius dan filosofis, menggambarkan pandangan kosmologi Jawa serta tata cara upacara keagamaan pada masa itu. Negara Kertagama memberikan gambaran tentang puncak kejayaan kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk yang bertahta dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Kakawin ini menjelaskan secara rinci tentang kehidupan istana, struktur pemerintahan, hingga daftar wilayah-wilayah taklukan Majapahit yang diwajibkan untuk menghaturkan upeti atau membayar upeti. Daftar ini menjadi salah satu bagian paling penting dalam teks Negara Kertagama, karena menunjukkan luasnya wilayah kerajaan Majapahit yang meliputi sebagian besar Nusantara atau Indonesia saat ini, termasuk wilayah di luar Pulau Jawa. Wilayah-wilayah yang disebut dalam teks ini antara lain Bali, Madura, Ternate, hingga wilayah-wilayah di Sumatera seperti Palembang dan Jambi. Dengan ini, Negara Kertagama mengukuhkan citra Majapahit sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Pupuh 17 hingga 39 mengisahkan perjalanan Hayam Wuruk ke Lumajang. Perjalanan ini bukan hanya sekedar kunjungan kerajaan, tetapi juga simbol hubungan erat antara pusat kerajaan di Majapahit dengan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaannya. Catatan ini memberikan gambaran tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah-daerah yang dikunjungi, termasuk tradisi seni dan tata cara kehidupan sehari-hari. Karya ini mencerminkan kepekaan Empu Prapanca dalam mencatat detail yang tidak hanya berkaitan dengan politik dan pemerintahan, tetapi juga aspek sosial dan budaya. Pupuh 40 hingga 49 menguraikan silsilah raja-raja Majapahit. Bagian ini dimulai dari sejarah kerajaan Singasari, kerajaan pendahulu Majapahit, yang didirikan oleh Ken Arok pada abad 13. Kitab atau kakawin ini kemudian melanjutkan kisah-kisah raja-raja setelah itu, yakni raja-raja pada Majapahit, mulai dari Kertarajasa Jayawardhana atau yang kita sering familiar disebut atau dipanggil Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit, hingga masa pemerintahan Hayam Wuruk. Deskripsi ini tidak hanya mencerminkan kesinambungan kekuasaan, tetapi juga menegaskan legitimasi Prabu Hayam Wuruk sebagai penerus tahta yang sah. Bagian kedua dari kakawin Negara Kertagama lebih bersifat religius dan filosofis,
Dalam bagian ini, Empu Prapanca menggambarkan pandangan dunia masyarakat Jawa pada masa itu yang dipenuhi oleh ajaran Hindu-Buddha, tata cara upacara keagamaan, hubungan manusia dengan alam semesta, serta konsep harmoni dalam kehidupan duniawi dan spiritual menjadi tema-tema utama yang diangkat pada bab ini. Bagian ini menunjukkan kedalaman spiritualitas masyarakat Majapahit dan bagaimana nilai-nilai keagamaan menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan serta kehidupan sehari-hari. Kakawin Negara Kertagama memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Sebagai salah satu sumber tertulis utama tentang Majapahit, Kakawin ini menjadi referensi penting bagi sejarawan dalam merekonstruksi sejarah Nusantara pada abad ke-14. Selain nilai historisnya, Negara Kertagama juga merupakan karya sastra yang luar biasa. Struktur Kakawin yang teratur, penggunaan bahasa Jawa kuno yang indah, serta kemampuan Empu Prapanca dalam menggambarkan detail kehidupan kerajaan menjadikan karya ini sebagai salah satu puncak pencapaian sastra Jawa kuno. Warisan Negara Kertagama tidak hanya berhenti pada nilai sejarah dan sastra. Karya ini juga menginspirasi generasi modern untuk menggali kembali kejayaan masa lalu Nusantara melalui pembelajaran penelitian terhadap Kakawin ini. Kita dapat memahami lebih dalam tentang identitas budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Negara Kertagama juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga warisan budaya dan sastra. Penemuan dan pelestarian naskah ini mengajarkan kita bahwa karya sastra memiliki nilai abadi yang melampaui batas waktu. Nah, gimana Balakala? Ternyata kitab Negara Kertagama adalah salah satu kunci kita memahami bagaimana kondisi kerajaan Majapahit zaman dulu. Ya, untung aja masih ada peneliti Belanda yang baik sehingga keberadaan kitab ini menjadi aman dari kerusakan oleh tentara Kenil tadi. Oke, mau bahas apa lagi nih? Coba tulis dulu di kolom komentar. Segitu aja video Kitab Kala untuk kali ini. Aku Ganesandra, si arkeolog indie undur diri. Jangan lupa subscribe.